Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa channel kantor Kementerian Agama Kota Malang yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita pada hari ini masih bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia, satu bulan yang penuh barokah, yang sangat istimewa dibanding bulan-bulan yang lain, di mana di dalamnya kita oleh Allah diberi kesempatan untuk bertobat, untuk mendidik jiwa kita, untuk memperbaiki diri kita. Oleh karena itulah Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Tarbiyah atau bulan pendidikan. Memang Allah sengaja menurunkan bulan ini sebagai sebuah agenda tahunan yang diberikan kepada umat Islam di seluruh dunia agar mereka punya kesempatan untuk meningkatkan kualitas dirinya masing-masing sehingga bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Kemudian dalam bidang apakah umat Islam harus melakukan perbaikan? Tentu saja yang pertama adalah dalam bidang spiritual atau dalam bidang ruhiyah. Rasulullah pada suatu bulan Ramadan ketika syariat puasa diturunkan, kebetulan syariat puasa ini diturunkan pada tahun kedua Hijriah. Pada saat yang bersamaan juga terjadi peristiwa besar yang lain, yaitu Perang Badar. Pada saat Perang Badar selesai dan kemudian umat Islam mencapai kemenangan yang gilang gemilang, Rasulullah kemudian berkata kepada para sahabat bahwa kita baru saja keluar dari sebuah peperangan yang bersifat fisik dan kita akan masuk dalam sebuah peperangan yang lebih besar lagi, yaitu perang terhadap hawa nafsu kita. Ini menunjukkan betapa pentingnya bulan Ramadan ini bagi pendidikan jiwa, pendidikan ruhiyah bagi seluruh umat Islam, di mana kunci kemenangan dari segala suatu hal itu adalah kemampuan untuk mengalahkan diri sendiri. Dalam kata lain, kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Namun tentu saja selain punya pengaruh yang positif terhadap jiwa kita, terhadap ruh kita, terhadap spiritual kita, ternyata puasa Ramadan ini juga punya pengaruh yang positif terhadap fisik kita, terhadap jasad kita. Dengan diistirahatkannya organ-organ pencernakan kita selama sebulan, maka jasad kita, badan kita punya kesempatan untuk melakukan pembersihan dalam dirinya, sekaligus juga melakukan istirahat untuk sementara waktu dari aktivitas rutin, melakukan proses pencernakan di siang hari. Ini secara medis juga memiliki dampak yang positif. Jadi pada dasarnya pendidikan yang diberikan oleh bulan Ramadan kepada umat Islam itu juga tidak hanya semata-mata berdampak secara spiritual, tapi juga memiliki dampak yang sangat positif dalam diri kita dari sisi jasadi. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kepada siapa sajakah sebenarnya pendidikan atau tarbiyah ini diberikan? Tentu saja yang pasti kepada masing-masing pribadi muslim. Ketika seorang muslim menjalankan kewajiban dan seluruh sunnah yang ada di bulan Ramadan ini, maka dampak positifnya akan sangat terasa peningkatannya dari sisi spiritual. Namun kalau kita bicara dalam skala yang lebih luas lagi,
ketika masing-masing pribadi muslim ini mengalami perbaikan diri, maka dalam skala yang lebih tinggi lagi, yaitu skala keluarga, mereka pun juga akan berdampak positif. Keluarga akan menjadi semakin harmoni, komunikasi antara satu anggota keluarga dengan keluarga yang lain, antara suami dengan istri, antara bapak dan ibu dengan anak juga akan semakin baik. Karena di bulan puasa kita juga dididik untuk senantiasa menahan amarah, sehingga komunikasi antara anggota keluarga dengan yang lain akan senantiasa terjaga, sehingga kemungkinan terjadinya keluarnya kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang bisa menyebabkan hubungan menjadi renggang, itu juga akan semakin terminimalisir dengan adanya aktivitas di bulan Ramadan. Apabila keluarga-keluarga umat Islam di seluruh dunia mengalami perbaikan kualitas dari sisi interaksi antar anggota keluarga, maka keluarga-keluarga yang menyusun komunitas secara lebih luas juga akan semakin baik interaksinya. Ketika umat Islam di malam bulan Ramadan bersama-sama pergi ke musola, pergi ke masjid untuk sholat taraweh, sholat isya secara berjamaah, maka interaksi sosial pun juga akan terbangun secara positif. Dan tentu saja ini akan membangun sebuah komunitas yang lebih baik dalam suatu lingkungan sosial. Dan apabila ini kita perluas lagi menjadi skala negara, bahkan skala dunia, ya, ini juga akan memberikan dampak yang positif. Apalagi di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, kita juga diberi kewajiban untuk mengeluarkan zakat, yaitu zakat fitrah, di mana setiap orang yang mampu atau memiliki kelebihan harta pada malam akhir bulan Ramadan atau pada bulan-bulan Ramadan, mereka punya kewajiban untuk memiliki kepedulian sosial kepada sesamanya. Dan ini membangun sebuah karakteristik jiwa yang sensitif terhadap penderitaan orang lain. Dan biasanya di bulan Ramadan umat Islam juga yang telah sampai nisabnya, hartanya, mereka juga mengeluarkan tidak hanya zakat fitrah, tapi juga zakat mal, yang itu juga akan berdampak positif bagi kehidupan sosial, terutama bagi masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, yang lebih membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, dalam bulan Ramadan inilah kemudian harapannya nanti di akhir bulan Ramadan ketika kita memasuki bulan Syawal, semua dampak positif itu akan terasa, dan ketika umat Islam merayakan kemenangan di Idul Fitri, semuanya akan memiliki suasana jiwa yang positif, suasana ruhiyah yang sangat dekat dengan Allah, dan dari situ maka dunia pun juga akan menjadi lebih damai. Dan itulah yang disebut sebagai kemenangan yang hakiki, bukan kemenangan yang menghambur-hamburkan uang, yang berfoya-foya dan sebagainya, tapi adalah adanya kedekatan spiritual antara seorang hamba kepada Allah dan juga seorang manusia dengan sesama manusia yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan seluruh kewajiban dan sunnah-sunnah kita di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan seluruh amal kita diterima oleh Allah SWT. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.